Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Arsitektur Modern Human Architectural. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nadira Syadza Isdihar, dan yang kedua ada Nanda Kesha Salsabila, yang ketiga yaitu saya sendiri, Andi Fadila Nurul Syafika, dan yang keempat Dwi Miratul Ginaya. Adapun materi-materi yang akan kami bawakan terbagi menjadi 3 subbab, yaitu konteks dalam arsitektur, yang kedua humanisme arsitektur, dan yang ketiga humanisme yang dibutuhkan. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nadira. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja materi yang akan saya bawakan mengenai konsep dalam arsitektur. Membahas tentang arsitektur, di mana secara garis besar, arsitektur sangat berhubungan dengan religi, moral, dan etika, di mana hal-hal tersebut mengalami perubahan pada masa Renaissance yang merupakan periode transisi dari paradigma menjadi mekanisme, di mana hal-hal tersebut ditandai oleh sikap manusia yang tidak ingin lagi diatur, tidak ingin lagi dikekang, serta ingin merasa bebas. Di mana juga kaum humanisme muncul sikap semangatnya untuk melibatkan manusia dalam kreasi Tuhan. Perubahan-perubahan tersebut juga bersamaan pada masa revolusi industri pada abad 18, di mana pola pikir dan kehidupan manusia mulai bergeser, di mana arsitektur modern mulai muncul, yang mengakibatkan munculnya juga beberapa teori-teori baru. Pada abad pertengahan 20, yang dimana masa tersebut adalah masa transgresi dari mekanisme ke sistemik, yang dimana ditandai dengan berkembangnya teori-teori baru. Periode-periode yang tadi saya sebutkan merupakan periode transisi menuju tatanan internasional baru yang ditandai oleh munculnya neokolonialisme, revolusi hijau, sistem komputer, informasi elektronik, serta perbedaan keragaman pola pikir manusia. Mungkin itu materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Nanda Kesha. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi yang kedua itu humanisme arsitektur. Istilah humanisme berkaitan dengan kata Latin humus yang berarti tanah atau bumi. Dari kata ini muncul istilah homo yang berarti manusia atau makhluk Tuhan. Dan humanus yang lebih menunjukkan sifat membumi dan manusiawi. Pemaknaan ini awalnya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Humanisme menganggap individu rasional sebagai nilai paling tinggi dan menganggap individu sebagai sumber nilai terakhir. Pengertian ini membawa dampak yang kuat pada kebebasan manusia sebagai individu. Pengaruh humanisme dalam arsitektur hadir kuat di era arsitektur modern. Arsitektur saat itu terlihat sangat berupaya memanusiawikan arsitektur dengan cara memperhatikan kebutuhan manusia di dunia, bermula dari kekuatan rasional manusia yang diperkuat oleh revolusi industri. Akhirnya penekanan pada upaya pemenuhan kebutuhan manusia secara massal menjadi sangat kuat. Cenderung membabi buta, humanisme membawa keadaan yang menunjukkan segala kebutuhan manusia harus dituruti tanpa mempedulikan hal lainnya. Permasalahan yang dianggap oleh alam, kemanusiaan, teknologi, globalisasi, dan ekonomi, semuanya berpusat kepada manusia. Manusialah yang merusak alam dengan mendirikan bangunan-bangunan yang mengindahkan alam atau menjaga kelestariannya. Manusialah yang suka berperang, menjajah dan melukai sesama manusia, hingga mengakibatkan penderitaan manusia lainnya. Manusia pula lah yang menciptakan teknologi serta memanfaatkannya untuk teknologi yang ia buat tersebut. Merusak alam dan merusak manusia. Semua permasalahan yang ada berpusat pada manusia. Hal ini
mengindikasikan bahwa yang dibutuhkan dunia adalah manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Dwi Miratul Ginaya. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Pada bagian ketiga itu humanisme yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan definisi dan humanisme sendiri, sesuai kondisi saat ini, diperlukan beberapa kajian yang mengaitkan antara keempat kebutuhan manusia dan permasalahan atau tantangan yang dihadapi saat ini. Kaitan manusia dan arsitektur sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi manusia sebagai tokoh yang mengerjakan arsitektur, dalam hal ini adalah arsitek dan pihak yang dilayani oleh arsitek. Berhubungan dengan kualitas manusia sendiri, memerlukan wadah berkualitas agar hidup mereka juga berkualitas. Manusia dengan kemampuannya dalam membentuk wadah yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Namun demikian, akibat adanya perbedaan rendahnya pendidikan dan juga angka kemiskinan yang sangat tinggi di beberapa tempat di dunia, sangat ada atau sangat besar kemungkinan adanya dunia lain yang dilanda oleh krisis yang memerlukan bantuan dari kelompok lain. Arsitektur yang baik adalah yang masih tetap memperhatikan perbedaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada arsitektur yang memang memerlukan cara penilaian yang berbeda, yaitu arsitektur yang dibangun untuk menunjukkan kemegahan, kemajuan, kejayaan sebuah kelompok, sebagaimana contohnya menunjukkan sense of necessary dan sense of freedom dalam tektonika arsitektur. Dari berbagai kelompok masyarakatnya masing-masing, mempunyai karakteristik sendiri sesuai budaya mereka masing-masing. Keberadaan kelompok kaya dan kelompok miskin akan sangat mempengaruhi pola dan perilaku mereka dalam melihat atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan adanya kelompok berpendidikan dan juga tidak akan mempengaruhi perilaku dan pola penyediaan hidup mereka masing-masing. Dan ini mereka akan mempunyai standar kehidupan yang berbeda. Dan maka dunia akan porak-poranda dan lenyap lebih cepat dari yang kita perkirakan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyimpulkan apa saja yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Kesimpulannya yaitu humanisme yang diperlukan adalah yang berada dalam perspektif saling terkait antar segala perspektif holistik. Konteks arsitektur berkesinambungan yang berdasar pada kemanusiaan tersebut selaras dengan konteks humanisme dalam urusan membuat lingkungan. Jadi dapat dikatakan keduanya saling terkait sama pentingnya bagi kehidupan di masa depan yang diharap bisa lebih baik. Dengan demikian, pemahaman humanisme sesuai kondisi abad ini sebaiknya dijalankan bersama-sama dengan konteks sustainable arsitektur. Lalu, arsitek dapat berperan dengan penuh makna dalam pembentukan arsitektur atau tempat berteduh manusia dengan membuat manusianya sebagai perwujudan empati dan kerendahan hati sesuai kebutuhan tempat yang memberikan perasaan adanya identitas dan dengan memperhatikan budaya dan sejarah manusianya. Mungkin itu saja yang dapat kami bawakan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.